Tetap semangat dalam Tuhan. Para pemirsa, ketemu lagi di acara kami. Dan kami yakin dan percaya di tahun 2017 ini ada satu hal-hal yang baik, harapan-harapan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Tidak mungkin ada sebuah dampak tanpa ada sebuah proses. Itu penting sekali. Nah, dalam proses itu maka harus ada hubungan yang disebut dengan intimasi. Hubungan itu adalah relationship, tapi intimasi itu lebih dalam, yaitu bukan hanya sampai dengan hubungan, tetapi saling mengenal satu dengan yang lain. Nah, tema kita pada hari ini ingin berbicara tentang intimasi. Nah, oleh karena itu, saya mengundang seorang anak Tuhan. Dia seorang musisi, penulis lagu, juga komposer, tetapi juga punya begitu banyak pengalaman-pengalaman baik dalam industri permusikan maupun dalam hal yang lain. Nah, ini penting sekali karena kita lihat dalam hidup ini ada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Bersama saya ada Nana. Nah, apa kabar, Nak? Kabar baik, Pak Baik Petra. ya. Iya. Nah, sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya. Oke. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan. Dan kami yakin bahwa perbincangan kami ini ada dalam kontrolnya Tuhan. Sehingga setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini pun pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Nah, sebelumnya kita akan bahas kebenaran firman Tuhan ya. Iya. Yuk kita buka Yesaya pasal yang ke-6. Ini konteksnya sebenarnya bicara tentang Yesaya diutus ya. Iya. Untuk mendapat panggilan ya. Dan dia mendapat panggilan, terus kemudian teks ini muncul. Yesaya 6, pasal 6 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-8. Nana bisa bicara. Ayat 3. Dan mereka berseru, seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah atas ambang pintu. Alas ambang pintu. Alas ambang pintu, sorry. Disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Waduh, oke. Kalau kita mau bahas satu persatu dari ayat 3 sampai 8 agak cukup panjang ya. Iya. Sebelumnya pemirsa pasti juga akan mendengarkan suaramu ya. Oh, boleh. Oke, ref aja. Nana, silakan. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan Raja Wali. Oke, udah segitu aja pemirsa, nggak usah panjang-panjang. Nah, aja cuplikan saja sih sebenarnya. Nah, oke, Nak, kita akan lihat di ayat yang ketiga ya, Nak. Memang kan di ayat yang ketiga bahwa kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Iya. Dan kemudian seluruh bumi penuh dengan kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu itu disebabkan suara orang yang berseru itu. Iya. Nah, ada satu bagian yang penting adalah pengakuan dari seorang yang bernama Yesaya. Aku ini najis bibir, kata dia ya. Iya. Nah, waktu dia bilang dia ini adalah aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal kalimatnya di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, artinya kalau lihat teks ini maka kita bisa menyimpulkan begini, bahwa Yesaya tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Nah, kalau tengah bangsa yang najis bibir kemudian dia menjadi ikut juga najis bibir, itu berarti kan pergumulan buruk akan merusak kelakuan yang baik. Oke, Nak. Iya. Tadi saya sudah sampaikan di awal bahwa sosok Nana ini cukup perlu harus kita angkat sebagai sebuah pembelajaran kepada para pemirsa tentang arti nilai hidup. Tetapi yang paling penting adalah kan intimasi ya. Kalau intimasi itu hubungan intim dengan Tuhan, pastikan
seperti Yesaya bilang, akhirnya dia dapat serafin dan taruh di mulut dia. Dia maksudnya serafin itu ya pengertiannya ada jelas tadi di ayat yang sesudahnya, bahwa dia akhirnya mengaku bahwa dia ini adalah najis bibir dan kemudian bahwa dia dosanya sudah diampuni. Maka dia bilang, sahutku, ini aku, utuslah aku. Nah, proses pembelajaran seorang Yesaya yang dimana diproses oleh Tuhan itu juga memberikan satu bukti bahwa Yesaya juga punya masa lalu dan kemudian di-touch oleh Tuhan, maka ada hubungan intim di dalamnya karena ada komunikasi yang baik. Dan kemudian dari hubungan intim itulah menghasilkan sebuah panggilan. Nah, itu tidak bisa dipisahkan tuh. Prosesnya ada di masa lalu, hubungan intim ya ketemu dengan Tuhan, dan kemudian setelah itu baru dia melakukan sebuah panggilan sebagai pelayan Tuhan. Oke. Nana, coba ceritakan dulu tentang masa lalumu di masa kecil ya, Nak. Bagaimana, Nak? Wah, masa kecil saya benar-benar saat-saat yang paling struggle di dalam hidup saya. Saya waktu dulu itu memang hidup dari keluarga yang single parents. Oke. Jadi mama saya seorang diri membesarkan saya. Dan karena mama sibuk kerja, saya sepertinya berasa kurang perhatian. Umur berapa tuh? Dari lahir saya memang sudah ditinggal pergi sama papa. Papanya merantau keluar. iya. Jadi akhirnya mama akhirnya berpisah sama papa Oke. semenjak saya lahir. Akhirnya kamu tinggal sama mama, singkat cerita, Tinggal sama mama dari usia kecil. dari sejak lahir. Jadi dari awal itu memang tidak punya sosok sebagai seorang bapak tuh bagaimana Iya. dalam dirimu ya. Nah, dalam proses-proses itu, sampai usia berapa tahun tuh kamu begitu? Papa sesekali datang saat saya umur 7 tahun, mama introduce, "Oh ini loh papa kamu," gitu. Kemudian hilang lagi, pergi lagi, sampai umur 16 tahun papa mencoba untuk kembali Oke, ke tapi kehidupan. dalam proses itu ada ruang yang disebut dengan ruang vakum Iya, dan akhirnya mempengaruhi kepada kepribadian seorang Nana. betul. Secara khusus secara psikologi, pastinya kan kamu kurang perhatian, tidak punya sosok seorang bapak bagaimana, Iya. dan itu yang akan terjadi dalam dirimu kan, memang sudah terjadi. Terluka sekali nggak saat itu? Sangat-sangat terluka sekali. Jadi karena memang aku nggak diperhatiin juga sama orang tua, mama sibuk kerja, aku dibesarkan sama kakek dan kakek aku juga Dari sibuk. mama ya? Kakek dari mama, berarti ayahnya mama. Ya. Kakek aku juga sibuk ngurusin macam-macam, keluarga lumayan besar, cucu-cucunya lumayan banyak. Jadi akhirnya aku mulai kurang perhatian, mulai agak sedikit mau coba sana coba sini. Aku sejak kelas 3 SD aku mulai penasaran sama yang namanya rokok gitu. Jadi Oke. waktu kecil aku sama teman-teman cobain, oh ternyata rokok seperti ini gitu. SD itu ya? Iya. Terus? Umur 9-10 tahun. Ya udah akhirnya dari situlah aku mulai kenal yang namanya rokok gitu. Oke. Terus dari situ memang sangat tidak terkendali hidupku, mulai kenal sama teman-teman yang pergaulannya lumayan dibilang brutal gitu. Karena waktu itu memang aku agak berbeda dari teman-teman di lingkungan aku. Karena kulit aku agak gelap gitu, terus mereka memang kulitnya lebih terang-terang Iya, gitu. iya. Terus aku awalnya sering dicegat pulang sekolah, aku dikata-katain gitu, wah hitam hitam gitu. Terus akhirnya aku merasa aku tertolak sama lingkungan itu. Aku merasa tertolak. Kemudian akhirnya aku sempat kayak dikeroyok. Mereka ngebully aku istilahnya. Iya, iya. Terus dari situ aku mulai membuat satu defense, pengen perlawanan gitu. Dari situlah aku belajar karate waktu itu. Oh, jadi belajar karate itu karena situasi pergaulan yang pada saat itu Iya. memang sangat menekan ya? Iya, itu ketika SMP waktu itu. Jadi sering banget SMP aku dibully pulang sekolah. Terus akhirnya aku mulai belajar karate. Sampai akhirnya pas mereka keroyok aku lagi, aku langsung tantangin mereka. Aku bilang, ayo kamu daripada keroyokan, mari kita satu-satu lawan gitu. Terus akhirnya ya dari situlah aku mulai jadi anak rebel, pemberontak Ya. gitu. Karena ya aku merasa pertama hidup aku sendirian, aku nggak dapat perhatian cukup dari orang tua karena mama sibuk kerja.
Terus kedua, aku merasa tertolak di lingkungan aku karena aku berbeda dengan yang lain. Terus ketiga, aku harus fight nih melawan sama orang-orang yang menolak aku itu gitu. Oke, Jadi ya itu itulah. berarti kan ada ruang yang benar-benar begitu banyak ya, Iya. bilik-biliknya yang membuat akhirnya kamu begitu terluka. Sebenarnya kan ada satu embrionya adalah masalah orang tua, ya. Iya. Jadi papa sudah jauh dari kamu, Mm. jadi hilang perhatian. Mhm. Nah, hilang perhatian, hilang arah. Betul. Sehingga hilang arah itu karena tidak ada yang mengawasi, tidak ada yang mengguiding segala macam. Mm-mm. Nah, akhirnya seorang Nana itu mencoba-coba dari kelas 3 SD sebenarnya. Iya. Dan kemudian akhirnya kamu bertemu dengan orang-orang lingkungan yang juga sangat rasis banget atau ya begitu ya. Mhm. Sehingga akhirnya kamu juga merasa tertekan dengan hal-hal seperti itu. Iya. Nah, dengan tertekan itu sebenarnya itu bukan akarnya, tapi akarnya sudah ada. Udah ada. Nah, karena ada dasarnya itu akhirnya kamu jadi masalah. Mm-mm. Nah, karena jadi masalah itu akhirnya kamu merasa mereka membuli kamu dan segala macam. Iya. Nah, perkembangan itu terus beranjak sampai dengan tindakan-tindakan aktivitas-aktivitas yang kamu ingin upgrade dirimu justru untuk meng-counter attack mereka. Mm-mm. Salah satunya ikut bela diri dan segala macam. Nah, ini kan satu cerita hidup yang tidak bisa di-delete atau dihapus. Iya. Ada sebab pasti ada akibat. Nah, dalam proses itu kan seorang Nana ini kan juga mengalami sebuah tekanan secara emosi yang luar biasa. Nah, kita lepas dari posisi itu. Akhirnya kamu lulus SMA dong? Lulus SMA apa enggak nih lo? Lulus dong. Oh, lulus ya. Oke, gua pikir lu nggak lulus. Aku semea sih. Tapi. Oh, semea ya. Pokoknya lulus lah. Lulus. Mau SMA, SMK lu terserah deh, mau STM juga nggak apa-apa. Aku lulus S1 bener ya akhirnya. Oh, gitu ya. Puji Tuhan. Jadi kenakalan yang lebih dalam lagi dari proses itu ada dong. Ada. Kamu ada di dalam drugs community juga kan? Betul. Nah, itu di akhirnya usia sampai berapa? situ. Itu setelah dari SMP mau ke SMA. Udah kenal drugs. Apa Sudah yang pertama mulai. kali kamu pakai saat itu? Waktu itu pakai Inex. Inex ya. Ecstasy. Jadi SMP ke SMA gitu ya. Mm-mm. Kamu udah pakai Inex gitu. Nah, itu iya. berapa lama kamu pakai itu? Sekitar 3 tahunan. Nah, tapi masalahnya kan kamu pakai itu kan uangnya juga harus banyak. Itu uangnya dari mana masalahnya? Nah, waktu itu posisinya karena memang aku dalam community drugs user yang Ya. anak-anak tuh kayaknya dapetinnya gampang. Oh, Dan jadi- puji Tuhan aku nggak edik. Jadi saat memang barangnya ada, jadi setiap kali ada teman-teman yang ke diskotik, Social user aja ya. buka table, and then mereka ada barang, ayo kita pakai gitu. Terus aku memang jagain sahabat aku waktu itu. Jadi aku pikir, oh dia lagi make, ya udah aku make deh gitu. Jadi jagain sambil make gitu ya. Itu bukan jagain, artinya lu sama-sama. Iya. Beda, lu jagain harusnya lu jagain tuh orang, tapi lu nggak make. Ya, Akhirnya kebawa. ke bawah, bukan jagain, lu nemenin dia gitu loh. Nemenin dia. Nah, jadi, itu berapa lama lah gitu nak? Itu sampai si sahabat aku itu bertobat. Terus tiba-tiba dia menghilang dari komunitas drug user. Aku akhirnya sendirian. Tunggu dulu, ini menarik nih. Kamu kan jagain dia nih, Iya. ya kan? Lu jagain dia, terus dia yang bertobat. Lu nggak bertobat, hebat ya lu ternyata ya. Masih ke bawah apa? Iya, masih ke bawah ya. Ke bawah Jadi itu berarti apa suasananya, atmosfernya, terus kemudian kamu ke bawah. Nah, teman kamu ini bertobat. Sebenarnya dia seperti domba yang terhilang. Jadi dia believer, terus dia mulai agak menyimpang, terus akhirnya dia kembali lagi karena dipanggil, ditegur, di follow up terus sama pembina rohaninya. Oke, bagus sekali. Para pemirsa, ini ada satu cerita yang bisa diambil penggalan yang sangat baik. Mau jadi penolong, malah yang harus ditolong. Itu dia satu. Yang kedua adalah bahwa tadi kalimat baik dari temannya Nana ini, dia adalah orang yang believer, yaitu yang percaya Yesus. Terus kemudian dia pernah jatuh, terus kemudian dia balik lagi untuk mengalami pemulihan. Itu yang disebut dengan orang pilihan Tuhan. Maka Allah bertanggung jawab penuh terhadap sebuah kegagalan seseorang, tetapi Allah juga di balik itu ingin memulihkan seseorang. Bukan Allah bertanggung jawab, saya mau koreksi. Allah izinkan dan Allah tahu kegagalan itu. Maka Allah pakai kegagalan itu dikembalikan posisi kepada panggilan yang semula. Nah, oleh karena itu ini menjadi penting sekali ya, Nak ya, Iya. untuk kita pahami. Oke, Nak. Yang lain yang perlu saya sampaikan bahwa dalam ceritamu ini kan ada satu rentan cerita yang akhirnya kamu masuk dalam kondisi itu kan. Iya. Dari SMA itu sampai kapan begitu? Sampai saat aku mulai awal-awal masuk kuliah. Oke. Jadi Nah, udah selesai sih. So.
nggak terlalu lama. Cuma prosesnya sih nggak secepat membalikan telapak tangan gitu, Pak. Oke. Sampai benar-benar merasa layak di hadapan Tuhan itu masih panjang Oke, sekali. sekarang saya mau nanya. Mm-mm. Dari proses itu, kapan momentum di mana kamu berjumpa yang disebut dengan intimasi dengan Tuhan? Itu setelah aku mulai memutuskan untuk ikutan sahabat aku bertobat juga. Jadi pas mau masuk kuliah itu. Bagaimana ceritanya? Ada momentum khusus yang dalam peristiwa itu, momennya? Betul, Apa betul tuh? sangat. Jadi waktu usia aku 16 tahun itu kebetulan papa pas-pasan, nggak ada sesuatu yang kebetulan sih Pak. Pas-pasan papa mau minta balik lagi sama mama. Oke. Gitu. Terus aku yang semakin dahsyatnya memberontak, aku menunjukkan kepada papa, aku bilang selama ini papa kemana? Gitu. Terus di situ aku menunjukkan perlawanan bahwa aku nggak suka kalau papa kembali lagi ke mama. Gitu. Terus akhirnya pas di saat itu, di titik itu, sahabat aku yang selama ini nakalnya sama-sama bertobat, dan aku lihat kok hidup dia berubah gitu, Lebih baik. sangat lebih baik. Terus saat aku di community itu, aku merasa nggak ada dia, aku merasa hampa. Kita tetap pakai inek, kita tetap aku sempat nyentuh ganja juga gitu. Terus yang aku rasa kayak kosong, aku nggak dapet apa-apa di situ. Terus akhirnya aku mulai tanya ke sahabat aku, kok hidup kamu bisa berubah sih gitu, kok kamu udah nggak ada sih di lingkungan kita yang dulu. Terus akhirnya dia bilang, iya nak, saya terima Yesus gitu. Terus saya penasaran, oh terima Yesus ya, kok kayaknya hidupnya damai sejahtera gitu. Dan itu yang nggak saya dapetin selama ini gitu kan. Terus akhirnya ya udah saya coba pengen tahu, ya udah seperti apa sih tak hidup di dalam Yesus itu gitu. Dan akhirnya di situ kebetulan pas Paskah, jadi pada saat itu saya melihat film Passion of Christ, dan saya lihat luar biasa di film itu. Wah, itu sampai Tuhan Yesus tuh mengorbankan dirinya di kayu salib untuk menebus dosa manusia, dan di situ saya sangat dapat pesannya. Terus akhirnya saya memutuskan untuk itu tahun 2005, sekitar tahun 2005, saya bilang, Ita, nama sahabat saya Ita, saya mau bertobat, mau terima Yesus, saya mau dibaptis dong. Dia juga kaget sih, oh kamu mau dibaptis? Karena dia selama ini nggak pernah ngajak-ngajak juga gitu, nah tobat dong apa enggak. Jadi itu memang aku Panggilan. merasa iya, Tuhan datang sendiri gitu, dan memang kayaknya pintu hatiku diketuk gitu. Dan dari situ setelah aku bertobat, aku mulai merasa pemulihan itu terjadi gitu. Yang tadinya aku mulai masih menyimpan kesal, dendam sama papa, kenapa ninggalin selama ini belasan tahun, tapi akhirnya minta kembali lagi sama mama setelah kondisi mama sudah settle gitu. Mula-mula saya sempat berpikir mungkin papa ada maksud yang lain atau berburuk sangka terhadap papa. Tapi setelah saya dipulihkan, lahir baru, akhirnya saya sadar gitu, oh iya, mungkin sudah waktunya saya maafin papa gitu. Terus akhirnya saya didoakan juga sama pembina rohani saya. Terus mereka nanya, Nana ada kepahitan nggak, nyimpen rasa apa nggak selama ini yang jadi akar masalah kamu? Ya barulah saya sadari, oh iya ya, selama ini saya punya dendam loh sama papa gitu. Saya nggak suka banget papa kembali lagi dalam masa-masa remaja waktu itu. Oke. Terus akhirnya ya disitulah saya didoakan, dan puji Tuhan saya dipulihkan, saya akhirnya bisa mengampuni papa. Dan pada saat itu hubungan saya pulih, dan saya merasakan kasih sayang seorang ayah itu pada waktu saya tobat sampai kurang lebih 10 tahun. Akhirnya papa meninggal. Tapi ya saya sangat bersyukur sekali karena selama kurang lebih 10 tahun itu saya bisa merasakan kehadiran seorang ayah. Kalau pada waktu saat itu saya nggak mengampuni ayah saya, mungkin sampai sekarang saya nggak kenal siapa itu ayah saya. Oke nak, jadi itu sepenggal dan bukan sepenggal sih, udah banyak cerita bahwa memang akhirnya papamu itu mengalami satu pembaharuan ya, perubahan hidup yang luar biasa, dan itu hanya sifatnya sosial aja ya, tetapi tidak kepada imannya. Dia masih unbeliever kalau orang salah meninggal ya, dalam posisi itu. Oke. Kita tidak membahas itu, tapi kita mau membahas yang lain. Nana, dalam perkembangannya yang penting kamu sudah dapat sosok seorang bapak gitu. Di usia berapa waktu itu nak kamu begitu? 17 tahun. 17 tahun. Itu berarti dalam usia 17 tahun dan kemudian kamu tinggal dengan mama dong, itu berarti. Nah, tinggal dengan mama terus kamu kuliah. Lulus. Puji Tuhan lulus. Lulus S1. Ambil bidang apa waktu itu? Ekonomi. Ekonomi udah selesai. Terus akhirnya seorang Nana ini
dia kamu juga ciptakan lagu, terus kemudian kamu juga arranger musik ya, Eh, kompos ya, lebih ke menulis lagu. menulis lagu ya, terus kemudian kamu juga pernah ikut di acara ajang Taiwan Idol ya. Iya, pernah. Waktu itu ada Taiwan Idol, saya pernah lihat di salah satu media sosial ya, di YouTube ya, terus tentang kamu. Nanti mungkin akan dilihat supaya pemirsa tahu juga ya. Iya. Nah, dalam Taiwan Idol itu, terus kenapa kamu harus di Taiwan, kenapa nggak di Indonesia? Karena waktu itu saya ada saudara di sana. Oke. Ada sepupu. Terus pada waktu itu memang sudah proses pertobatan. Saya pengen hidup saya berarti. Ya. Terus memang ada kerinduan untuk belajar bahasa Mandarin. Jadi saya ke sana. Akhirnya saya stay kurang lebih 2 tahun di sana. Di Taiwan ya. Iya, di Taiwan. Artinya kamu udah bisa bahasa Mandarin sedikit-sedikit ya? Masih sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Jadi akhirnya kamu bisa ikut acara ajang gitu ya? Iya, diajak. Sampai dengan poin keberapa itu level keberapa? Jadi sebenarnya itu cuma 1 episode, Pak. Oke. Jadi itu episode khusus. Mereka sebenarnya ada 9 finalis lokal Taiwan. Oke. Gitu. Dan mereka mau bikin edisi khusus untuk ditandingkan dengan para penyanyi dari berbagai macam negara. Oke, salah 9 satunya negara. kamu. Saya mewakili Indonesia waktu itu. Terus kemudian di lawan lokalnya mereka. Iya, betul. Dan akhirnya sekali. kamu menang ya. Puji Tuhan Indonesia menang. Dalam penilaian juri, kamu menang ya. Kalau saya lihat dari Iya. YouTube-nya begitu ya, kamu menang dalam posisi itu. Nah, tapi udah itu hanya special episode aja gitu ya. Iya, betul. Oh, special episode itu tidak di dalam sebuah rangkaian pertandingan itu ya, tidak ya? Tidak. Oke. Nah, seorang Nana dan kemudian mamamu sebagai seorang single parents, dan bagaimana cara kamu membiayai hidupmu? Ya dari menyanyi ini, dari Oh, gitu ya. bermusik, iya. Terus bagaimana bisa terus sampai hari ini tetap oke? Puji Tuhan Udah sih. berapa tahun dong kalau itu berarti? Kurang lebih 13 tahun saya di dunia musik dan entertainment. Dan akhirnya kamu ada dalam posisi itu dan Tuhan kasih berkat dari situ ya. Iya. Berkat dari situ lagi menghadapi gelombang hidup setelah kamu mengalami perubahan, satu komitmen, keputusan dari sebuah hubungan intim dengan Tuhan, dan kemudian ada sebuah decision ya yang kamu ambil untuk ikut Tuhan, Iya. dan akhirnya dibaptis. Apa yang sedang kamu pikirkan dalam pikiranmu setelah peristiwa itu terjadi sampai dengan hari ini? Setelah pertobatan itu, saya pengen menebus, rasanya pengen, saya tuh selama ini salah sama mama. Ya. Udah banyak sekali kelakuan-kelakuan saya yang bikin mama tuh hatinya terluka. Dan Sorry, dari situ, kamu anak tunggal ya? Iya, saya anak tunggal satu-satunya. Jadi dari situ saya terpikir bahwa saya mau membahagiakan mama saya, karena selama ini saya udah bikin hati mama sakit. Jadi saya pengen menyenangkan orang tua dari situ, dan saya pengen hidup saya berarti, dan saya mau bertanggung jawab atas kehidupan saya yang akan saya jalani di masa yang akan datang. Jadi saya pengen mama itu udah nggak kecewa lagi sama saya ke depannya. Itu sih yang Oh, jadi kamu tinggal sama mama. Iya. Mama kerja nggak sekarang? Mama udah pensiun. Udah pensiun. Jadi kamu mau tidak mau adalah bagian sebagai tulang punggung sendiri ya Iya. dalam keluarga untuk membiayai orang tua sendiri ya dan dirimu sendiri ya. Mm-mm. Nah, dalam perjalanan itu apa yang ada dalam pikiranmu untuk ke depan ini? Ke depan ini karena seorang musisi, terutama saya independen, tidak terikat dengan label manapun. Jadi ya saya lebih kepada berserah sama Tuhan, Pak. Kira-kira mau kemana Tuhan bawa saya, mau jadi saya memang punya impian bisa traveling Asia, nggak cuma di Indonesia aja saya berkarirnya, dan memang luar biasa Tuhan bukain pintu itu. Kemana gitu. aja? Ke beberapa negara? Di mana aja? Selama ini saya sudah perform di Malaysia, Shanghai, di Taipei, Taiwan sih banyak sekali kota yang sudah saya visit, sampai ke Eropa, sempat di Switzerland, dan akhirnya ya saya selebihnya ke depan terserah Tuhan, Tuhan mau bawa saya kemana, dan saya memang sangat nasionalis sebenarnya. Jadi lagu-lagu yang saya ciptakan lebih Lagu-lagu kepada Indonesia ya. tentang Go Indonesia, Jakarta Never Give Up gitu yang saya tulis sendiri. Jadi saya mau mempromosikan juga Indonesia ke Dan itu ada keluar. juga ya di YouTube ya, saya lihat ya. Ada, iya Go ada. Indonesia dan segala macam itu ya. Iya, itu saya Jadi, produksi sendiri. jiwa nasionalis ya.
Iya. Itu program pemerintah untuk mencintai bangsanya itu jadi kuat banget ya. Pantesan lu merah putih hari ini ya. Oh iya ya. Nah gue pakai baju begini, baju negara mana nih, gue nggak jelas nih. Oke, nah ternyata dalam hidup kesendirian Nana ini kan tidak mudah ya. Dalam kamu fight ya kan, kamu juga terbilang tua juga tidak, masih muda iya. Kan masih kepala 3 kan, masih aman lah kalau kepala Aman 3. ya, Pak. Nah kalau perempuan udah 45 udah selalu mikirnya gini, siapa aja gitu ya. Waduh. Jadi stok siapapun diambil aja gitu loh. Kalau 30 masih ada ruang idealis, masih ada deh. Oke, nah dalam begitu banyak pengalaman yang kamu alami dan kamu harus berjuang keras dalam hidup ini, kamu lihat tangan Tuhan bekerja? Sangat Bekerja. sangat bekerja. Sehingga kamu bisa dari satu tempat ke tempat yang lain. Iya. Sedikit aja ngomong sama pemirsa pakai bahasa Mandarin, ngomong tentang bahwa hidup ini harus bekerja keras pakai bahasa Mandarin. Bagaimana ya? Nggak tahu. Nggak yang tahu loh. 大家好，你们一定会加油。耶稣基督blessing us. Nanti harusnya lu closing acara ini, lu yang closing gitu ya. Lu yang closing untuk acara ini dalam bahasa Mandarin. Gue nggak bisa ngerti bahasa Mandarin. Gue taunya ya cia doang aja. Oke, nah kita nggak terasa tinggal 2 menit lagi waktu kita yang ada di depan. Apa yang ada dalam, tadi kamu udah bilang ya bahwa visimu biarkan Tuhan yang mengatur dan segala macam. Kamu lebih banyak stay di sini apa di Taiwan? Kedepannya akan stay base-nya di Taipei. Oh gitu ya biasanya. Nah mamamu bawa ke sana dong? Akan bolak-balik sih. Akan bolak-balik ya? Jadi biasanya dari sana karena pekerjaan lebih banyak di sana? Pekerjaan iya di sana. Oke. Komunitas Indonesia juga banyak di sana ya Naya? Yap. Banyak ya komunitas Indonesia dan kemudian kamu ada juga komunitas gereja juga di sana ya? Ada. Nah ini yang penting ya Naya. Yang paling penting adalah setiap orang punya gagal. Ada kegagalan tetapi harus kita move on ya. Iya. Kalau tidak kita akan berputar-putar di situ. Betul. Oke Nak, closing kita udah habis. Waktu kita sudah habis. Nak bisa kasih closing statement untuk para pemirsa. Untuk teman-teman sekalian, never give up, pantang menyerah, selalu dekat dengan Tuhan, dan God bless you all. Sekali lagi pakai bahasa Mandarin ini dong. Bahasa Mandarinnya ya. 大家不要放弃哦，一定加油！耶稣基督God bless us. Oke, para pemirsa, jangan suruh saya pakai bahasa Mandarin ya. Cukup sampai dia aja yang ngomong begitu. Bahasa Mandarin saya juga masih kurang sih ya, sebenarnya. tapi tetap terus belajar ya. Iya, Pak. Dan kita sudah menyelesaikan dialog ini dan komunikasi ini yang sangat cair dan tidak ada sesuatu yang sangat kita tutup-tutupi. Kita sangat terbuka sekali. Tidak ada satu orang pun yang tidak lewat sebuah proses, tetapi proses itu sudah dilewati satu persatu dan kita yakin bahwa kesaksian Nana akan menjadi berkat bagi para pemirsa. Dan kita akan ketemu dalam episode-episode berikutnya ya. Karena sebelumnya kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan yang telah memberkati anakmu. Dia sudah dipanggil Tuhan secara khusus, Tuhan berkati dia, masa depan dia, bahkan apapun yang ada dalam pikiran dia akan jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Pemirsa menyaksikan acara ini pun juga diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Kristus kami berucap syukur. Amin. Amin. Nah, thank you. God bless. Terima kasih. Para pemirsa, kita sudah menyelesaikan episode ini dalam tema ini, intimasi. Maka kita juga akan masuk dalam episode berikutnya dengan tema-tema yang memberikan kekuatan, pengharapan, motivasi. Dan bukan sampai hanya di situ. Narasumber-narasumber yang berkualitas untuk memberikan sebuah pikiran-pikiran yang luas lagi. Oleh karena itu, tetap semangat dalam Tuhan dan tetap terus menjalin hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.